Bekerja bisa di mana saja. Kita bisa kok traveling alias berpetualang sambil bekerja. Istilah kerennya sih working traveler. Tertarik untuk menjadi seorang working traveler? Mau tahu jenis pekerjaan dan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang working traveler? Temukan jawabannya di laptop si Unyil hari ini ya. Selamat menonton. Berkeliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, menikmati indahnya bumi pertiwi pasti impian kita semua. Kita bisa melakukannya sambil menjual makanan dan minuman loh, menggunakan kendaraan seperti ini. Iya betul, ini yang namanya food truck. Sudah dari 2 tahun lalu, food truck bermunculan di kota-kota besar di Indonesia. Konsep berjualan menggunakan food truck ini berasal dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat loh. Tepatnya sudah ada dari 1866 atau 150 tahun lalu. Food truck memang didesain seperti restoran berjalan. Bagian dalam kendaraan disulap seperti dapur. Makanya butuh bahan dan desain khusus dalam pembuatan food truck. Nah, mau tahu jenis bahan dan desainnya seperti apa? Let's go, ikutin Unyil. Bakso, 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 dijamin enak dan murah. Aduh, sepi amat yo. Dari tadi muterin komplek, gak ada yang beli. Iya, ngebut biar cepat sampai di tempat karoseri food truck. Waduh, aduh, remnya blong lagi. Awas! Aduh, maaf Pak Slamet, maaf ya. nggak ada yang beli malah kena tabrak. Habis deh jualan saya. Aduh, sekali lagi maaf ya Pak. Dari tadi belum ada yang beli ya Pak. Pak Slamet ketinggalan zaman sih. Jualan baksonya masih dipikul. Coba pakai food truck aja Pak. Opo iku food truck Nyil? Gini aja Pak, mendingan ikut Unyil lagi yuk Pak. Pembuatan karoseri food truck ini berlokasi di Kota Bogor, Jawa Barat. Ada 2 jenis rangka atau chassis kendaraan yang digunakan. Food truck ukuran kecil menggunakan rangka kendaraan jenis light van. Ukuran sedang menggunakan rangka kendaraan light truck 4 ban. Komponen atap, daun pintu, dan tiang food truck terbuat dari bahan plat galvanil. Bahan ini terkenal anti karat. Sementara untuk bagian lantai menggunakan aluminium. Rakit setiap komponen dengan cara las seperti ini. Perakitan ini butuh waktu lama loh, sekitar 30 hari. Tidak heran deh kalau butuh waktu 2-3 bulan untuk membuat satu food truck. Nih, salah satu contoh food truck yang telah selesai dicat. Jenis catnya adalah poliuretan. Biar cat tahan lama, semprotkan vernis juga ya. Lanjut ke tahap berikutnya yuk. Saatnya pemasangan peralatan dapur, genset, tabung gas, dan lain-lain. Untuk menunjang fungsi food truck sebagai tempat menjual makanan, harus disesuaikan menu makanannya dengan kebutuhan isi dapurnya. Ada tempat cuci piring, kompor, kulkas, dan lain-lain. Setiap bulan perusahaan ini bisa memproduksi 20 food truck. Mau tahu harga pembuatan food truck ini? Mulai dari 275 sampai 475 juta. Sudah lengkap dengan peralatan dapurnya. Prosesnya belum selesai nih. Masih ada tahap water testing. Yap, food truck akan kita mandiin loh. Maksudnya semprot food truck dengan air. Ini untuk mengetes bocor atau tidaknya food truck. Sip, pembuatan food trucknya sudah selesai. Selain food truck, ada juga nih food trailer. Karena ukurannya kecil, hanya digunakan untuk berjualan. Menu makanannya tetap dimasak di rumah.
ada Kamanda nih, pemilik food trailer, dan Diki yang mau buat Banoffee Pie. Bahan-bahannya ada biskuit, pisang, dan karamel yang terbuat dari margarin, palm sugar atau gula kecoklatan, dan susu cair. Nggak ketinggalan aneka toppingnya. Pertama, patahkan biskuit menjadi beberapa bagian. Tujuannya agar nanti mudah dihancurkan. Lalu hancurkan dengan alat khusus. Nah, begini nih hasil gilingannya. Jadi butiran atau granul. Lanjut yuk. Sekarang kita lelehkan margarin di atas api sedang. Margarin ini nantinya berfungsi untuk merekatkan biskuit agar lengket dan padat. Yuk, campur biskuit dengan margarin cair. Aduk-aduk sampai rata. Nah, ini dia yang kemudian disebut pie. Come on, kita potong pisangnya ya. Kandungan vitamin, serat, kalsium, dan asam folat pisang mampu meningkatkan kesehatan otak, mengobati sakit mah, menyehatkan tulang, dan menjaga kecantikan kulit. Pisang sudah. Nah, kita buat karamelnya ya. Campur dan masak seluruh bahannya di atas api sedang. Aduk-aduk kurang lebih 10 menit. Banoffee Pie siap disusun deh. Pertama, masukkan pie biskuit pada sisi paling dasar. Tekan-tekan sampai padat. Kemudian susun potongan pisang di bagian atas pie. Tuang karamel secukupnya. Lalu lumuri dengan krim sampai penuh. Sip, Banoffee Pie sudah siap santap nih. Semua menu dijual mulai harga 15.000 sampai 40 ribuan. Sensasi jajan di food trailer dapat, makanan uniknya juga dapat deh. Nah, siapa mau coba? Come on ke Palembang. Berpetualang dan bekerja, dua hal ini juga bisa kita lakukan dengan mengendarai motor loh. Seperti para pembalap Moto3 ini nih. Moto3 adalah kelas balap motor dengan kapasitas cc mesin paling rendah. Pembalap hebat seperti Valentino Rossi, Marc Marquez, dan Jorge Lorenzo memulai debut balapnya di ajang Moto3 ini. Nah, sekarang Unyil akan mengajak teman-teman melihat perakitan motorsport KTM terbaru. Motor yang digunakan dalam kelas Moto3, yaitu tipe RC390. Pabriknya ada di Kedah, Malaysia. Nggak jauh kok dari Indonesia. Come on, kita lihat. Ya elah, ini motor banyak amat. Mana tukang ojeknya ya? Woi, ojek! Ojek! Pada kemana sih? Lagi sebel sama siapa sih, Po? Dari tadi ngomel-ngomel sendiri. Ame tukang ojek, Nyil. Giliran dibutuhin aja, pada ngilang. So pada kagak butuh duit, Nyil. Ya ampun, nyari tukang ojek kok di sini sih, Po? Ini kan pabrik motor, bukannya pangkalan ojek. Mendingan sama Unyil aja deh, Po, pasarnya. Gimana? Yang bener, Nyil. Iya bener, tapi tunggu sebentar ya, Po. Biar Unyil rakit dulu motornya. Gampang kok, tinggal nyambung-nyambungin aja. Bujuk dah. Motor apa jaga sembung tuh? Iya dah, Nyil, kagak apa-apa. Daripada nungguin tukang ojek kagak jelas. Proses perakitan motorsport di pabrik ini menggunakan sistem CKD atau Completely Knockdown. Artinya, semua part atau bagian-bagian motor sudah tersedia dan tinggal rakit. Semua bagian motor langsung dikirim dari pabrik KTM India dan Austria. Oke, kita mulai yuk. Pertama, siapkan komponen kelistrikannya dulu nih. Komponen kelistrikan pada motor terbagi dalam dua jalur, yaitu listrik untuk pengapian mesin dan listrik regulator untuk menyalakan lampu, klakson, dan alat elektronik lainnya. Pasang komponen listrik motor pada sasis atau rangka motor. Wih, rangka motornya seragam tuh sama baju Unyil. Selanjutnya pasang juga komponen motor lainnya, seperti shock breaker dan lengan ayun bagian belakang.
Sistem transmisi yang terdiri dari tuas persneling, gearbox, dan rantai, garpu depan dan stang kemudi, serta pemasangan roda-roda dan sistem remnya. Semua proses pemasangan ini dikerjakan secara manual oleh tenaga-tenaga ahli supaya pengerjaannya lebih teliti. Nah, berikutnya adalah memasang komponen yang paling penting, mesin motor. Motor sport RC390 ini menggunakan mesin 4 tak 1 silinder. Meskipun ukurannya kecil dan ringan, tapi mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 44 horsepower pada putaran 9.500 RPM. Serta menghasilkan torsi maksimum sebesar 35 Nm pada putaran 7.250 RPM. Mesin berkapasitas 375 cc ini juga dilengkapi dengan sistem cairan pendingin serta sistem injeksi bahan bakar elektrik terbaru. Keren kan? Setelah mesin terpasang, selanjutnya tinggal memasang dashboard, penutup bodi, spakbor depan dan belakang, jok tempat duduk, serta bagian-bagian aksesoris lainnya. Yap, selesai deh. Sebelum dicoba, kita setting IMS dan ABS-nya dulu ya. IMS atau Engine Management System adalah sistem komputer untuk mengatur kinerja mesin agar lebih optimal. Mulai dari pengaturan bahan bakar, asupan udara ke dalam mesin, hingga sistem pengapiannya. Setelah data-data IMS masuk, selanjutnya mesin motor akan bekerja, menghasilkan tenaga dan kecepatan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Sedangkan ABS atau Auto Lock Braking System adalah sistem pengereman darurat tanpa mengunci roda. Sistem ini akan memudahkan pengendara dalam menjaga keseimbangan motornya saat terjadi pengereman mendadak. Nah, sekarang kita tes dulu yuk motornya. Ada 3 tahapan pengetesan. Yang pertama, tes keseimbangan roda depan dan belakang. Oke, lanjut. Kita tes kekuatan rem ABS-nya. Dan yang terakhir, lighting test atau tes penyinaran lampu. Motor yang lolos tes langsung dikirim ke dealer-dealer resmi untuk dipasarkan. Selain untuk balapan, motor sport RC390 ini juga bisa digunakan sehari-hari loh, karena cukup nyaman dan cocok buat berdaya. Inovasi baru pada motor sport RC390 ini ada di desain lampu bagian depan yang lebih kecil dan tersembunyi, sehingga terlihat seperti motor balap kelas Moto3 betulan. Begitu juga dengan lampu bagian belakang dan lampu-lampu sennya. Selain itu, motor ini juga sudah dilengkapi dengan dashboard multifungsi berteknologi digital dan juga knalpot stainless dengan 3 lapisan peredam. Berbeda dengan motor sport pada umumnya, tipe knalpot RC390 ini dibuat tersembunyi di bawah mesin, sehingga tidak mengganggu penampilan motor dan memberikan kesan aerodinamis. Nah, bagi yang berminat dengan motor RC390 ini, harganya sekitar Rp28.000 atau sekitar 100 juta rupiah. Weleh. Kira-kira harganya sebanding gak ya dengan kualitasnya? Silahkan buktikan sendiri deh. Wush. Cihuy, asik banget nih naik mobil off-road. Kita kenalan sama Kaliana yuk. Offroader muda Indonesia. Nonton sebentar lagi ya.